Pace bene, ciptakan lingkungan Kristen untuk anakmu. Nah, ini ide yang mau saya sampaikan. Belakangan ini makin banyak artis Kristen, selebriti begitulah. Apakah dia artis seniman atau tidak bisa dipertanyakan ya. Tapi dia terkenal, yang memiliki influence tinggi ke masyarakat. Dia pindah agama dari kekristenan, entah itu Katolik, entah itu Protestan, menjadi agama lain gitu ya. Dan berita macam ini bagaimanapun berpengaruh juga pada iman orang gitu ya. Nah, saya melihat kita nggak bisa selalu menyalahkan artis itu begitu ya, atau selebriti itu, nggak bisa, karena memang lingkungannya demikian. Teman dia bekerja, tempat dia tinggal, para pengikutnya itu berpengaruh sedikit banyak, sehingga pelan-pelan dia terbiasa dengan itu dan menemukan juga ya orang-orang baik di sana dan merasa, why not? Mengapa tidak? Saya tidak bisa pindah agama. Akhirnya pindah agama, lalu disambut dengan baik lagi. Sementara di agama sebelumnya, entah di Katolik atau di Kristen, Protestan, dingin-dingin, tidak ada tanggapan, tidak ada kehangatan. Akhirnya dia merasa keputusan yang tepat rupanya pindah agama dari kekristenan ini, meninggalkan Katolik ini. Ada yang merasa begitu ya. Nah, saya mencoba melihat situasi saya sendiri ya. Ini bukan, kita belum bicara soal iman pribadi, bukan. Saya tidak punya lingkungan Muslim. Tidak punya lingkungan di mana saya punya banyak teman yang Muslim, tidak punya. Dan saya tidak merasa itu sebagai sebuah kekurangan gitu ya. Karena saya dikondisikan untuk berada di lingkungan yang seiman dengan saya. Orang-orang Batak di tempat saya banyak Kristen, Protestan, Katolik. Saya sekolah di sekolah Katolik gitu ya. Nah, video-video yang saya tonton secara otomatis itu tentang paus, tentang gereja, paroki di sana sini gitu. Konten-konten yang muncul di media sosial saya ya tentang pendalaman sejarah-sejarah gereja gitu. Sehingga alam berpikir saya, atmosfer atau suasana, lingkup yang dibentuk adalah lingkup kekristenan. Maka kalau ditanya, apakah kamu mau pindah agama ke agama Islam, contoh ke Muslim, menjadi Muslim? Bagi saya itu bukan sebuah opsi. Tidak ada referensi saya untuk itu. Bukan soal ini jahat, itu buruk, bukan. Karena saya tidak punya referensi tentang itu. Nah, tantangan besar bagi orang-orang Kristen untuk merawat imannya adalah ini gitu ya. Kalau lingkungannya begitu kental dengan dunia agama lain di mana dia hidup. Mungkin ada yang coba-coba ya. Misalnya, untuk toleransi perlu belajar, orang Kristen itu belajar sebentar masuk ke pondok pesantren, lalu membiarkan halaman gereja untuk berbuka puasa. Memang situasi menuntut itu karena lingkungan mayornya adalah Muslim begitu ya. Perlu menjalin toleransi, terutama ini dari pihak Kristen ya. Saya tidak tahu apakah ada juga usaha-usaha toleran dari pihak Muslim supaya menghargai Kristen, Protestan atau Katolik. Bisa juga kita lihat contohnya bila ada ya. Apakah saya harus mempelajari berada di pondok pesantren supaya saya hidup bisa berdampingan dengan Muslim? Saya pikir tidak juga. Sekali lagi, pertama, pondok pesantren mana yang saya mau kunjungi? Yang kedua, tidak mendesak untuk saya. Bukan berarti saya benci atau no, it has nothing to do soal perasaan ya. Tidak. Saya tidak mengenal banyak teman Muslim, kalaupun ada syukur, tapi saya tidak merasa kekurangan karena saya tidak punya teman Muslim, karena ada teman lain yang saya punya, bahkan saya tidak langsung mempertanyakan agama dia apa. Dan saya tidak merasa harus pergi ke pondok pesantren supaya saya menjadi manusia toleran. Ya. Karena sekali lagi, saya tidak menista ya secara langsung atau bertemu dengan mereka lalu berdebat agama. Saya tidak berdebat agama tentang itu sebenarnya, kecuali karena saya masuk media sosial ini ya. Tapi kalau di lingkungan real saya tidak punya atmosfer itu. Apakah saya harus membiarkan gereja saya menjadi tempat berbuka supaya saya toleran?
gereja kami tidak pernah begitu, karena komunitas muslimnya sangat kecil dan mereka punya tempat. Tidak pernah ada demo-demo antar agama di kampung saya. Apakah ada muslim di situ? Ada. Memang jauh lebih sedikit. Tetapi mereka mau Idul Adha atau apa, Lebaran, kami bertukar kue juga ya. Ketika tiba Natal, kami memberi kue kepada mereka. Soal mereka makan atau tidak, kami tidak tahu ya, tapi mereka terima ya kue Natal kami. Kue Lebaran sampai ke rumah kami ya. Sampai sejauh itu toleransi kami bertetangga. Saya tidak pernah ajak dia ke gereja saya supaya toleran dia, atau saya berkunjung-kunjung ke masjid dia karena kuriositas, karena penasaran saya. Tidak juga. Saya tidak pergi juga ke pondok pesantrennya supaya saya dilihat, dia Katolik, dia pastor, dia ke pondok pesantren. Saya belum menemukan itu sebagai kemendesakan dalam hidup saya, gitu ya. Sekali lagi, ini bukan soal apakah saya tidak toleran atau toleran, tidak, karena it has nothing to do untuk hidup bersama saya. Karena sekali lagi lingkungan saya membantu saya untuk bisa menjadi toleran tanpa harus pergi ke musola atau ke pondok pesantren supaya saya tidak disebut radikal atau supaya saya disebut toleran. Oke. Jadi memang menjadi Kristen di tempat kita itu disituasikan berada pada keadaan sulit juga gitu ya. Memang kalau terlalu menutup nanti disebut radikal gitu ya, ekstrim, menolak. Tetapi kalau dibuka juga, lihatlah, orang merasa semua agama sama, dan toh pindah agama yang penting menghadap Tuhan yang sama. Lihat, maka kembali ke ide awal yang saya tawarkan. Ciptakan lingkungan Kristen bagi anakmu, gitu ya. Tidak cukup hanya sekedar aku harus mengajar doa Bapa Kami, tanda salib, menceritakan Santo Santa, sakramen kepada anakku ini. Tak cukup. Atmosfernya juga, di mana dia bertumbuh, siapa teman-temannya, di sekolah temannya siapa banyak, gitu ya. Oh pastor, nggak bisa soalnya kami mayoritas muslim. Berdoalah kalau begitu, karena tidak gampang itu. Karena dia akan menemukan juga teman-teman baik di sana, gitu ya. Ya baik. Jangan juga merasa kalau setiap muslim itu atau yang memeluk agama yang berbeda itu jahat. Enggak juga lah. Atau sebaliknya, banyak juga orang Kristen ini nakal-nakal, gitu ya. Jadi ketekunan untuk berada di agama, di kekristenan itu kompleks ya. Tidak cukup hanya soal ini teori agamanya, no. Bahkan kita tidak selalu membahas teori agama setiap hari ya. Tidak. Banyak orang meninggalkan agama Kristen bukan karena doktrinnya, bukan. Sakit hati, tersinggung, kecewa. Sebaliknya, banyak orang masuk ke Kristenan bukan karena teorinya juga. Oh, karena ini Trinitas, ini masuk sempurna sebagai ajaran. Enggak juga. Dia punya teman baik di situ. Dia pernah ditolong dalam keadaan paling sulit oleh seorang Kristen, contoh, terharu, lalu mulai mendalami. Ini pendalamannya. Jadi selamat berjuang bagi orang tua yang anaknya atau keluarganya berada di lingkungan mayoritas muslim dan bercita-cita untuk merawat iman anaknya, begitu ya. Ciptakan atmosfer itu, bukan hanya sekedar anakku ini harus kudidik, dia harus mempertahankan imannya. Tidak, kita nggak bisa mendidik hanya bertahan, gitu ya. Harus juga menciptakan lingkungan di mana dia berkreasi, di mana dia mengekspresikan dirinya sebagai seorang Kristen bersama teman-temannya. Nah, terlebih di masa sekarang ini, teman-teman muslim itu dengan bangga juga mempublikasi Oceanus sudah saya buat bersyahadat, begitu ya. Tapi kalau kita lakukan hal yang sama, itu bisa menjadi ancaman atau katakanlah dianggap mempersulit, gitu ya. Dianggap kita ini mencuri atau mencuri orang, menjemaat merebut jemaat orang. Kompleks ya. Jadi selamat berjuang bagi para orang tua ya. Atmosfer lingkungan Kristen perlu diciptakan. Ciao.